Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali kita pada sore hari ini bisa berjumpa kembali pada kajian Kristologi ya untuk santri-santri di Rumah Quran atau Tauhid Jakarta. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat Islam ya, sehingga kita masih bisa bertauhid ya. Bertauhid itu adalah nikmat yang paling luar biasa bagi manusia ya, mengikuti agama yang diturunkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti diberikan taufik ya dan hidayah setelah mengikuti kajian ini, supaya nanti kita bisa memperkuat iman dan akidah kita untuk menangkal upaya-upaya pemurtadan ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dengar di sini, apa yang kita serap di sini juga selain untuk benteng iman akidah kita juga bisa ditularkan kepada sanak saudara kita ya, supaya mereka tidak mudah untuk dimurtadkan. Baik, saya mulai aja. Ini kan sudah pertemuan kalau nggak salah yang keberapa? Ketiga ya. Oke, sekarang saya mau ngetes nih teman-teman yang sudah ngikutin kajian Kristologi yang udah 2 kali itu. Coba yang minggu kemarin kita ngomongin apa? Ya, coba ada yang bisa bacain nggak? Secara garis besar aja gitu. Ada? Konsili. Coba salah satu bacain apa aja yang dibahas kemarin. Hah? Siapa? Tunjuk tangan siapa yang mau bacain coba. Jangan sepotong-sepotong, dibacain agak panjang gitu apa yang dicatat. Ayo siapa yang bisa? Saya pengen tahu nanti kalian mencatatnya seperti apa. Fatimah. Coba bacain. Atau enggak, apa yang dicatat dari yang kajian kemarin terakhir, apa aja yang dicatat dibacain coba, biar teman-teman juga bisa. Hmm. Hmm. Kanonisasi. Oke, sekarang supaya kita ingat lagi ya yang kemarin ya. Coba saya ngetes ya, tanya jawab dulu ya. Singkatan tanah apa singkatan tanah? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Apa? Sini. Torah, Nevi'im, Ketuvim ya. Torah itu apa? 5 kitab Musa. Apa aja? Ingat? Ulangan. Nah, kalau yang Nevi'im itu adalah apa artinya? Nabi-nabi. Ya. Kalau yang Ketuvim tulisan-tulisan. Ya. Dani kemarin nggak ikut ya? Sayang. Oke. Tadi saya tanyakan tanah. Minggu kemarin saya ngomongin Septuaginta nggak? Nggak ya? Oke. Terus yang minggu kemarin itu saya jelasin ada berapa konsili? 7. Nah, konsili yang menetapkan bahwa Roh Kudus mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan itu di konsili mana? Tahun berapa coba? 381 di kota Konstantinopel. Ahwat yang nyatetnya bagus sih. Itu yang paling belakang coba catatannya komplit gitu. Yang paling belakang itu. Hah? Ayo dong, jangan kalah dong sama Ahwat dong, mas. Saya yang cowok catatannya pada cuman bawa bukunya doang nih kayaknya nih. Ayo dicatat yang benar. Kenapa dicatat? Karena otak kita terbatas. Kalau otak kita tidak terbatas, boleh nggak usah bawa buku, ingat semua di otak boleh. Tapi kalau otak kita masih terbatas, ayo dicatat. Ya, catatan kita mungkin sekarang belum begitu berguna, tapi siapa tahu suatu saat ya kalian nanti akan bisa
ingat, oh ya catatan saya ini penting nih untuk masalah ini nih gitu. Saya dulu waktu pertama-tama belajar beginian, itu tahu kertas beginian nggak sih? Tahu kertas post-it nggak yang segini-segini yang bisa dilepas tempel gitu, tahu kan ya? Itu catatan saya itu dulu pakai kertas begituan, itu saya catat udah penuh, tempel di meja saya tuh penuh tuh catatan begitu gituan. Ya sekarang semua sudah saya digitalisasi, semua udah di komputer ya. Tapi catatan-catatan itu yang dari awal itu sangat penting itu, sampai sekarang saya masih buka itu. Nah, oke. Jadi yang terakhir kemarin kita sudah belajar mengenai konsili ya. Sudah belajar mengenai apa itu Bible. Di dalam Bible tuh ada kitab apa aja gitu ya. Kemarin kan juga ada perjanjian baru juga kan ya. Nah, terus dari situ kita ada belajar kapan Bible itu dikanonisasi. Kanonisasi itu artinya dikumpulkan dari buku-buku itu. Kalau kita kenalnya surah ya. Surah-surah itu dikumpulkan menjadi satu Bible. Nah, apa yang di dalam Bible itu ternyata yang disebut dengan perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi ya, yang diterjemahkan ke dalam sebuah kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta itu adalah kitab terjemahannya Tanakh. Tanakh itu kan dalam bahasa Ibrani ya. Udah, maksud saya belum jelasin sih? Yang Tanakh Septuaginta sudah kan? Ada gambarnya kan? Ada nggak ya? Belum. Saya ulang ya sebentar ya, biar inget ya. Catat ini, gambar nih. Ini penting nih. Kemarin kan saya udah bilang, saya udah sebutin kan gini ya, ada Tanakh. Tanakh itu dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa, Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan. Nah, ini ditulis kira-kira abad ke 5 sampai 6 abad ya. Sebelum Masehi. Nanti kita belajar lagi siapa yang menulis, siapa yang mengumpulkan gitu. Tetapi sekarang mungkin nggak perlu dulu lah. Ini dulu diterjemahkan menjadi sebuah kitab namanya Septuaginta. Nah, Septuaginta ini kan bahasanya bahasa Ibrani ya. Ibrani. Ini dari punya Yahudi atau bangsa Yahudi lah atau bangsa Israel gitulah ya. Kalau Septuaginta ini bahasa Yunani. Nah, saya akan ceritakan sedikit ada permasalahan apa di dalam Septuaginta sampai menjadi perjanjian lama ya. Gini. Ini penting nih, ini tolong diperhatikan ya. Kira-kira di tahun 270 Masehi itu diterjemahkan kitab Septuaginta ini. Yang diterjemahkan apa? Hanya yang Torah ini nih. Ini kan Torah ini tadi 5 kitab Musa kan. Nah, yang diterjemahkan di 270 Masehi ini yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II yang berkuasa di Alexandria, Mesir. Saya tulisnya. Raja Ptolemy kedua ya di Alexandria, Mesir. Nah, Raja Ptolemy II ini memerintahkan kepada 72 rabi-rabi 72 rabi-rabi Yahudi ya
untuk menerjemahkan hanya yang Taurat saja. Jadi ini hanya yang Taurat saja yang diterjemahkan. Yang 5 kitab Musa itu ya. Ya. Ini tokohnya harus ingat nih, Raja Ptolemy II nih. Memerintahkan 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan yang Torah saja. Oke. Ini berlangsung kira-kira kalau nggak salah tuh sampai tahun kalau nggak salah ya, itu sampai sekitar 132 sebelum Masehi ya, kurang lebih lah. Tapi nanti bisa tolong dicek lagi. Oke. Setelah ini, bisa hapus dulu. Ini belum, yang ini belum nih ya, yang Neviim sama Ketuvim ini belum nih. Nah, weh, kok gini sih? Waduh. Nah, ini tolong diperhatikan nanti apa namanya? Ada kaitannya soalnya nanti sama konsep ketuhanan nih soalnya. Ya. Yang di Torah itu artinya kitab Musa. Iya. Coba disebutin kitab apa aja tadi, Sydney? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Berarti yang diterjemah itu yang itunya kan? Iya, cuma 5 kitab Musa itu aja. Oh. Kejadian, belum. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, cuman itu ya. Yang pertama nih. Ini yang kedua baru diterjemahkan yang Neviim plus Ketuvim. Ini yang berlangsung sampai kurang lebih, ini yang berlangsung sampai kira-kira tahun di abad pertama lah, sorry lah. Saya kurang ingat tahunnya, tapi ini di abad pertama lah selesainya. Abad pertama sebelum Masehi. Ya. Jadi ada dua bagian terjemahan yang menerjemahkan orang yang berbeda gitu, kelompok yang berbeda. Berbedanya apa? Kalau yang pertama kali menerjemahkan Torah 5 kitab Musa ini adalah 72 rabi-rabi kan tadi kan? 72 rabi-rabi Yahudi ya. Nah, kalau yang menerjemahkan ini siapa? Ini adalah Yahudi yang apa namanya? Sudah terpapar paham budaya Helenistik atau filosofi Helenistik. Helenistik itu apa? Paham yang berasal dari paganisme Yunani kuno. Nah, yang dimaksud dengan Helenistik itu adalah paham yang berasal dari paganisme Yunani kuno. Orang Yunani kuno percayanya apa? Mereka punya Tuhan siapa? Dewa-dewa kan? Pernah dengar dewa Zeus kan? Hah? Ada dewa Zeus. Dewa Zeus menghamili manusia, punya anak, namanya dewa siapa? Ada yang tahu? Hercules salah satunya. Ada lagi Perseus ya. Nah, ya pokoknya gitu-gitulah. Ya, nanti ada dewa yang lain-lain, misalnya dewa perang lah, dewa apalah gitu ya. Ada dewi ini, dewi itu. Pokoknya mereka mempercayai sistem kepercayaan itu mereka mempercayai pada dewa-dewa. Nah, dewa yang paling berkuasa siapa? Zeus. Ya. Ya, benar. Dewa Zeus itu adalah dewa yang dianggap paling berkuasa gitu kan. Jadi itu paham-paham Helenistik yang dibawa oleh penjajah Romawi ke daerah Alexandria Mesir. Tadi yang saya bilang tulis sini ya. Yang Raja Ptolemy itu kan. Itu kan daerah Mesir itu kan beberapa abad sebelum Masehi kan memang di bawah penjajahan Romawi gitu. Nah,
Jadi makanya orang-orang Yahudi yang tinggal di situ ya juga sudah terpapar paham Helenistik. Gitu. Oke, jelas ya di sini ada Septuaginta. Tapi ini ada yang hanya yang Torah dan ada yang Nevi'im plus Ketuvim. Oke, barulah di sini ini nanti menjadi apa? Menjadi perjanjian lamanya kekristenan gitu. Ya, ini udah catat belum? Saya sambil nulis sambil catat dong. Belum? Udah? Lama nih yang cowok nih. Kalah sama yang cewek nih. Yang cewek udah catat. Nanti nyontek dah. Ya. Ini sapu karena ini nanti ada hubungannya sama yang tempatnya nggak cukup nih. Nah, Septuaginta ini setelah diterjemahkan sampai kira-kira di abad pertama sebelum Masehi, itu banyak versi gitu ya. Karena yang menerjemahkan banyak, jadi banyak versi. Di abad-abad pertama, kedua, ketiga Masehi, itu yang terjemahan ini tuh dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Ya. Siapa yang mengoreksi? Satu, Origen namanya. Kedua, Lucian. Ketiga, Hesisius. Nah, ini koreksi ya. Dikoreksi itu maksudnya disempurnakan menurut versi mereka gitu lah. Ya. Setelah ini barulah di sini menjadi yang disebut dengan perjanjian lama. Gitu ya. Ini dari mulai abad 1 sampai 4 Masehi. Ya, ini dikoreksi dari abad 1 sampai 4 Masehi. Kemudian akhirnya setelah dikoreksi, hasilnya menjadi yang disebut dengan perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama ini digabungkan dengan perjanjian baru. Yang di minggu kemarin saya ada kasih contoh-contoh nama-nama kitab di dalam perjanjian baru nggak? Sudah belum? Hah? Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu? Udah ya? Udah ya? Nah, ini ditambah dengan ini, barulah ini menjadi apa? Bible. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau Matius Markus itu di perjanjian lama. Perjanjian baru. Yang lama namanya apa? Ini 5 kitab Musa. Terus kitab-kitab Nevi'im. Nevi'im itu ada nabi-nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia. Terus kemudian ada nabi-nabi kecil misalnya Hagai, Habakuk, Mika gitu. Maleaki. Asing ya? Asing banget pasti. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan yang dianggap, misalnya ada yang dianggap tulisan Nabi Daud, ada yang dianggap tulisan Nabi Sulaiman gitu. Namanya ada yang Mazmur, ada yang Amsal, ada pengkhotbah, ada ratapan gitu. Itu di perjanjian lama. Perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Itu yang disebut dengan gospel, bukan Injil ya, jangan sebut Injil ya. Setelah itu, dari 4 tulisan itu ditambah dengan surat-surat dari Paulus. Misalnya surat-surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat misalnya di Roma, Galatia, Korintus, Efesus, Filipi. Ya, nanti ada Tesalonika juga ada Timotius juga. Nanti selain itu juga ada tulisan-tulisan yang dianggap atau yang diatributkan kepada nama-nama Petrus misalnya. Ada lagi 1, 2, 3 Yohanes. Ada lagi nanti Ibrani. Baru yang terakhir kitab Wahyu gitu ya. Itu semuanya PB. Kalian bisa cek di apa namanya? Atau nanti saya kasih deh daftarnya.
daftar di perjanjian lama apa aja, daftar di perjanjian baru apa aja. Nah, tetapi nanti di sini juga ada masalah lagi nih. Masalahnya apa? Setelah ini dan ini menjadi Bible, ya. Bible ini nanti ada beberapa versi. Nah, apa aja? Yang pertama di sini ada Katolik Roma. Ini 73 kitab. Atau 73 surah lah gitu ya. Kalau yang Protestan 66 kitab. Kalau Ortodoks 78 kitab. Kalau yang Ethiopia 81 kitab. Nah, apa yang menjadi perbedaan-perbedaan ini? Kenapa jumlahnya beda-beda gitu ya? Yang membedakan ini, jumlah-jumlah ini adalah kitab-kitab yang dianggap sebagai yang disebut dengan apokrifa. Tulisannya gini. Apokrifa. Apokrifa ini dulu-dulu atau yang awal-awal, ini artinya sebenarnya dirahasiakan. Tidak boleh sembarang orang baca gitu, hanya di kalangan gereja aja. Tulisan-tulisan itu yang dianggap mungkin dianggap sebagai penulisnya tidak diketahui gitu ya. Tapi sebenarnya gini, baik apokrifa maupun yang di perjanjian baru, bahkan ada yang di perjanjian lama, juga ada sebagian kitab-kitab atau surah-surah itu yang tidak diketahui penulisnya. Contoh seperti misalnya yang dari 4 kitab yang paling populer itu, yang orang Kristen sebut dengan Injil, ya kita jangan sebut Injil, kita sebutnya Gospel aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga sebenarnya juga tidak diketahui siapa yang nulis gitu. Ya. Demikian juga apokrifa gitu. Tetapi karena awalnya apokrifa itu adalah tulisan-tulisan yang dirahasiakan, makanya tidak semuanya masuk ke dalam Bible. Ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kalau yang di sini mereka mempunyai 7 kitab apokrifa yang tidak diakui oleh Protestan misalnya. Ortodoks malah dia mempunyai 5 kitab apokrifa tambahan dibandingkan dengan Katolik gitu. Yang Ethiopia mereka malah mempunyai 3 kitab apokrifa yang tidak ada di dalam Ortodoks gitu. Nah, kalau begini artinya apa? Berarti kan ada kitab-kitab yang ini apa namanya? Dari denominasi ini tidak mengakui gitu. Ya. Sampai sini udah jelas atau mau tanya? Kalau Quran ada nggak yang beda-beda? Misalnya di sini 114 surah, misalnya di Ethiopia misalnya jadi 112 gitu, ada nggak? Al-Quran punya Syiah. Bukan orang Quran yang bilang bukan orang Syiah yang bilang Quran orang Sunni itu Quran KW gitu. Masih kurang. Oh, jadi kalau punya Syiah udah lebih banyak gitu. Berapa surah? Oh, nggak tahu. Enggak lah. Gini, jadi sampai sini udah jelas ya. Ini alurnya nih. Oke. Kalau kita Quran, ini kalau bicara Quran, mau dimanapun Quran itu, jumlah surahnya semuanya sama. 114 surah. Ya, mau di Indonesia, mau di Brunei, mau di Malaysia, atau Singapura, atau mau di negara Afrika, Amerika, Eropa, semuanya sama. 114 surah. Ya. Jumlah ayatnya pun sama. Jumlah ayatnya. Cuman ada yang berbeda menuliskan nomor-nomor ayatnya. Gitu ya. Ada yang basmalah diberi nomor, ada yang tidak gitu. Dan kalaupun ada perbedaan lagi, itu perbedaannya karena adanya perbedaan variasi bacaan yang disebut dengan qiraah gitu ya. Jadi kita semuanya jelas. Hanya karena variasi bacaan bukan berarti jumlah
surahnya berbeda, bukan berarti jumlah ayatnya berbeda. Semuanya sama sebenarnya. Nah, kalau Bible begini, ya, dari sini saja berarti sudah ada perbedaan bahwa yang Katolik, Protestan, Ortodok, dan Ethiopia ini ada perbedaan pengakuan yang mana yang disebut dengan firman Tuhan, mana yang bukan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah menurut mereka inspirasi Roh Kudus apa Roh Kudusnya beda-beda atau gimana, saya nggak tahu. Ya, apakah pilih-pilih itu juga nggak tahu. Tapi yang jelas adanya begini gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, yang nggak jelas tanya. Kok itu kan ada dikoreksi ya, Origen, Lucian, sama itu. Dasarnya apa? Nah, Dikoreksi. gini. Dasarnya itu adalah, tadi kan saya menulis bahwa yang menerjemahkan Nevi'im dan Ketuvim ini adalah orang-orang yang bukan rabi kan. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar apa tadi? Masih ingat nggak? Helenistik atau Helenisme kan. Nah, jadi yang dikoreksi ini itu adalah sebenarnya tujuannya apa? Supaya membuat bahwa seolah-olah Septuaginta yang berasal dari Tanakh ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Tujuannya gitu. Jadi supaya terlihat bahwa Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru ini seolah-olah sudah ada atau sudah dibicarakan di Perjanjian Lama. Atau kalau istilahnya mereka tuh sudah dinubuatkan. Gitu. Tujuannya gitu. Padahal kalau menurut orang-orang Yahudi sendiri, ya, di dalam Torah, di dalam Nevi'im, di dalam Ketuvim, itu tidak ada satupun nubuat untuk orang yang disebut dengan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu nama Nabi Isa Al-Masih di dalam bahasa Ibrani. Ya, Yeshua HaMashiach. Kalau Kristen, Yunani nyebutnya Yesus Kristus. Kita menyebutnya Isa Al-Masih. Oke, jadi saya ulang ya, tujuannya mereka mengoreksi itu adalah untuk membuat seolah-olah Septuaginta yang diterjemahkan dari Tanakh seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Paham ya? Maka dari itu, dari pihak kekristenan itu mengklaim ya atau menyatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan asalnya kan dari Septuaginta itu kan. Sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan ayat-ayatnya mereka semua menyebut ayat-ayatnya, tetapi selalu mereka mengatakan ayat-ayat itu semuanya di luar konteks gitu. Ya. Nanti kalau kita udah belajar makin dalam, kita akan lihat ayat mana aja yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Dan bagaimana kita bandingkan antara perspektifnya Yahudi dengan perspektifnya kekristenan. Gitu. Bedanya apa? Gitu. Orang Yahudi bilang ayat itu untuk siapa, orang Kristen bilang ayat itu untuk Yesus. Gitu. Itu nanti kalau udah dalam. Nah itu nanti ada hubungannya juga dengan bahasa Ibrani. Ada hubungannya juga dengan bahasa Yunani. Gitu. Oke? Saya ada yang mau tanya? Udah paham semua? Udah paham semua? Oke. Kalau udah salah satu hapus loh, gantian loh. Siapa yang hapus? Pakai tisu aja, pakai tisu, jangan pakai itu. Oh, sama kamera. Nah, kita sudah mengenal tadi apa namanya? Proses atau isi daripada Bible ya, tapi secara umum ya. Kemudian kitabnya apa aja? Nanti kitabnya saya saya share deh di salah satu santri deh supaya bisa dibagi yang lain. Perbandingan Katolik kitabnya apa aja, Protestan apa aja, Ortodok apa aja, Ethiopia apa aja. Nah, setelah itu kita belajar nanti, kita sudah belajar konsili. Nanti kita akan belajar aliran apa aja nih dalam Kristen. Ya. Kita di sini baru mengenal ada tadi istilah Katolik, Protestan, Ortodok, Ethiopia. Tetapi yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah Katolik dan Protestan. Ya. Kalau Ortodok dan Ethiopia itu jumlahnya nggak terlalu banyak.
Nah, tetapi mereka semua yang tadi saya sebutkan, empat-empatnya, itu pahamnya sebenarnya kurang lebih sama. Pahamnya sama kurang lebih. Mereka juga mengikuti yang namanya Trinitas atau Tritunggal. Tapi ada nggak yang disebut dengan Kristen, tapi pahamnya berbeda dengan yang empat tadi saya sebut? Yang bukan Trinitas gitu. Kira-kira ada nggak? Ada ternyata. Ya. Tadi kita sudah bicara mengenai apa? Trinitas kan ya. Trinitas ini adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus atau anak atau firman itu adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi mereka bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Ada yang paham? Saya nggak paham, cuma saya hafal kalimatnya aja. Jadi mereka mengatakan bahwa Bapa Maha Kuasa, Yesus atau anak atau firman itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tetapi bukan tiga Maha Kuasa tapi satu Maha Kuasa. Paham? Telan aja dulu ya. Telan dulu aja. Catat aja dulu. Itu adalah akidah mereka. Gitu. Tetapi pahamnya itu juga dirumuskan dengan cara begini. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi kesemuanya mereka itu adalah Tuhan. Paham? Jadi gambarnya kira-kira begini. Ini Bapak, ini anak atau putra ya. Ini Roh Kudus. Ini bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka semua ini adalah Tuhan. Gini, akidahnya mereka gini. Yang Trinitas gitu ya. Ya sama. 3 in 1 gitu maksudnya. Paham nggak? Kamu paham nggak ini? Hah? Kalau kamu bilang paham, berarti kamu sebenarnya nggak paham gitu. Malah sampai ada orang Kristen liberal yang mengatakan bahwa orang yang mengaku paham Trinitas sebenarnya dia nggak paham gitu. Karena memang paham ini adalah paham ciptaan manusia gitu. Ya, ini akidah mereka. Ya kita nggak boleh apa namanya bilang istilahnya ini sesat atau gimana. Ya memang buat kita mereka sesat, tetapi mereka juga punya hak untuk mempercayai ini gitu. Karena akidah mereka diakui oleh negara ini gitu sebagai agama gitu. Mereka mengakunya bertuhan yang esa, tetap yang bertuhan yang esa sebenarnya mengakunya gitu. Tetapi kalau secara akidah Islam ini bukan apa namanya? Bukan ahad namanya. Ya. Tahu kan ahad kan? Kalau buat orang Yahudi ini bukan ehad. Orang Yahudi itu kalau ngomong ahad ehad gitu. Ya. Oke. Nah, tetapi paham Trinitas ini dari awal ketika yang disebut dengan Yesus Kristus itu tidak ada, itu tidak tahu-tahu muncul paham begini, itu enggak. Ini ada sejarahnya gitu ya. Ini enggak, udah gambar belum? Perlu gambar enggak? Hah? Udah? Trinitas juga mengalami evolusi namanya ya. Evolusi itu perubahan dari waktu ke waktu gitu. Yang pertama kali muncul itu adalah paham yang disebut dengan modalisme. Sorry, bukan modalisme apa? Doketisme kok modalisme. Doketisme.
kemudian baru modalisme. Sorry, ini yang ketiga. Yang kedua, separatisme. Separat atau bahasa Inggrisnya separate gitu. Itu artinya terpisah gitu ya. Yang ketiga baru modalisme. Modalisme, mod. Tahu mod? Hah? Mod apa mod? Mod itu artinya apa ya? Hah? Apa? Apa? Tiruan? Bukan, maksudnya apa ya? Mod on gitu, apa sih namanya? Mode, tulisannya mode, tapi bacanya mod on, misal artinya itu mode apa ya? Apa Ri istilahnya Ri? Kalau mod on, dia jadi bisa gini. Selain saya di rumah sebagai suami, saya juga saya juga direktur di perusahaan tempat saya bekerja, saya juga misalnya RT di lingkungan misalnya gitulah. Mod gitu. Bukan mood ya. Mod, jadi mode suami, mode direktur, mode ART gitu. Jadi kayak jabatan gitu, kayak peran gitulah ya. Oke. Nah, yang terakhir baru dia adalah trinitarian gitu. Trinitarian. Ya, baik. Kita lanjutkan ya tadi ya. Tadi saya sudah menulis bahwa Trinitas itu mengalami evolusi ya. Evolusi itu artinya perubahan dari waktu ke waktu. Trinitas itu akhirnya menjadi sebuah paham yang final itu setelah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah doketisme. Ya. Doketisme itu berkembang di abad kedua ketiga. Mereka berpaham bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berbentuk manusia. Ya, paham ini tidak bertahan lama nih. Yang berikutnya adalah paham yang disebut dengan separatisme. Ya, separatisme dari kata separate atau separasi itu pemisahan. Jadi di abad kedua ketiga juga ini mereka memisahkan antara Yesus dan Kristus gitu. Jadi kalau nanti akan saya jelaskan juga ada paham yang di luar Trinitarianisme, paham yang disebut dengan Arianisme. Ya. Sebelum ada paham Arianisme itu, ada yang berpaham bahwa Yesus itu adalah manusia yang mempunyai sosok ilahi gitu. Pada saat dia dibaptis, ya. Pada saat dia mati, yang naik itu Kristusnya, bukan Yesusnya gitu. Nah, jadi mereka memisahkan gitu antara Yesus dan Kristus gitu ya. Yang ketiga itu paham modalisme. Modalisme itu yang dibilang Tuhan dalam 3 mode gitu ya. Makanya dari modalisme mod gitu. Contohnya misalnya seperti tadi saya gambarkan, saya di rumah sebagai suami, mode suami. Saya sebagai direktur di perusahaan itu mode direktur. Nanti di masyarakat misalnya sebagai apa, sebagai RT misalnya, nah itu sebagai mode RT. Jadi seolah-olah Tuhan itu berada dalam 3 mode gitu. Mode ya, bukan model sih, sedikit berbeda. Mode itu artinya kayak peran gitulah. Nah yang terakhir, yang difinalkan itu adalah di abad kedua ketiga juga ditimbulkannya, tapi difinalkannya itu di abad keempat yang di Konsili Nisea ya. Trinitarian itu mereka memahami bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi yang terpisah. Ada Bapa, Anak, atau Putra, atau Firman, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya 3 pribadi yang terpisah, tetapi mereka semuanya mempunyai hakikat yang sama gitu. Hakikat nih ya. Oke, ini adalah Trinitas. Selain Trinitas ada nggak yang dianggap Kristen tapi pahamnya nggak pakai Trinitas gitu? Ada, ya. Yang disebut dengan apa? Unitarian. Unitarian. Yang tadi saya bilang Arianisme itu ya. Nah, Unitarian ini mereka tidak mengikuti Trinitas, tidak percaya Trinitas. Mereka hanya menganggap bahwa ya Tuhan itu ya Tuhan sendiri, Yesus ya Yesus sendiri gitu. Yesus sebagai ciptaan yang mana dia sangat mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ya. Paham Unitarian ini juga nanti banyak pecahannya gitu. Ya.
Salah satunya yang kita kenal di Indonesia juga ada, itu yang disebut dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Dia hanya manusia, gitu. Oke. Yang ketiga ada lagi nih. Ini berarti saya tulisnya ya, Yesus ciptaan mulia gitu loh. Yesus bukan Tuhan. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan oneness. Ada yang mengatakan bahwa paham oneness ini adalah sebenarnya pecahan dari modalisme. Ya, modalisme itu nanti ada terpecah menjadi beberapa paham yang salah satunya disebut adalah oneness. Oneness itu pahamnya bagaimana? Oneness itu dia memahaminya bahwa yang disebut dengan Bapa itu ya Yesus sendiri. Jadi Bapa menjelma jadi Yesus gitu. Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus gitu. Ya, satu kesatuan gitu. Ada yang menyamakan paham oneness ini dengan yang disebut dengan Jesus only gitu. Nah, ini mereka sendiri itu masih apa ya? Masih berseteru lah gitu istilahnya apa gitu. Ada yang bilang oneness ini Jesus only, ada yang bilang bukan gitu. Ya. Ini paham-paham yang menjadi konsep ketuhanan untuk kekristenan, di kalangan kekristenan yang terpecah seperti ini gitu. Ya. Ini harus dipahami juga, karena kalau kita berhadapan dengan orang Unitarian, ceritanya sedikit berbeda. Kalau kita berhadapan dengan orang Trinitarian. Nah, Trinitarian ini tadi dicetuskan oleh siapa? Ini oleh seorang pengacara yang bernama Tertullianus. Tertullianus ini adalah seorang pengacara di Alexandria, Mesir. Ini L-nya 2 nih. Ya, jadi dia mempunyai paham gini. Karena dia pengacara, berarti kan ada yang namanya hakim, ada yang namanya warga gitu ya. Warga itu tidak bisa berurusan langsung dengan hakim, gitu, ya kan? Di sini harus ada apa namanya? Pengantara gitu. Nah, dia kan pengacara. Pengacara kan memang tugasnya kan menjadi pengantara antara warga dengan hakim, gitu kan. Jadi dia menggambarkan Yesus itu ada di sini, gitu. Di sini Bapak, di sini umat. Paham dia nih yang seperti ini sebenarnya kurang lebih sama dengan paham Paulus. Ya, pernah dengar Paulus di Perjanjian Baru ya? Nanti kita belajar lebih jauh lagi. Nah, paham ini diterima sebenarnya oleh gereja. Tetapi dimodifikasi oleh gereja menjadi paham seperti ini, yang 3 pribadi yang terpisah gitu. Ya. Kalau paham ini masih debatable gitu. Maksudnya masih Yesusnya sendiri di sini nih setara nggak dengan Bapa gitu. Ya. Kalau menurut paham seperti ini sebenarnya ini tidak setara gitu. Masih ada wewenang yang lebih tinggi gitu. Artinya Bapa itu masih punya wewenang yang lebih tinggi daripada pengantara gitu. Ya. Nah, paham ini dimodifikasi oleh gereja yang akhirnya menjadi ini gitu. Menjadi Trinitas itu adalah 3 pribadi yang terpisah, tetapi 3-tiganya adalah Tuhan gitu. Memang di sini belum membicarakan Roh Kudus ya. Tetapi inilah cikal bakal daripada paham Trinitas. Pada akhir hidupnya, Tertullianus ini malah artinya tidak menjadi golongan Trinitarian, dia malah dikeluarkan gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini udah dicatat ya? Jangan saya hapus dulu. Nah, kita sudah mempelajari apa itu Bible, bagiannya apa aja, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, kemudian ada sejarahnya. Perjanjian Lama itu berasal dari kitab apa, ya. Kemudian juga ada sejarahnya juga. Bible itu dikanonisasi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama itu adalah sebenarnya kitabnya orang Yahudi, ya.
Sampai sini ada mau tanya nggak? Paham semua? Nanti kalau saya tanya nggak paham, gimana sih? Cuma denger doang gitu. Yang Ahwat, yang nyatetnya bagus, tanya dong. Ada mau tanya nggak? Dani mau tanya? Yang berhubungan sama ini juga nggak apa-apa. Tapi yang maksudnya berhubungan dengan kekristenan gitu misalnya. Ada mau tanya boleh sekalian. Bapak Yesus? Anak itu Yesus maksudnya. Anak atau putra gitu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak itu atau putra itu ya Yesus gitu. Kalau Roh Kudus lain lagi. Ada mau tanya lagi? Sekarang udah nggak berkembang. Yang dipakai oleh gereja mayoritas atau gereja mainstream itu yang Trinitarian itu yang nomor 4. Yang ini nih. Sekarang yang banyak ini. Unitarian ada juga. Di seluruh dunia ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak ini gitu. Yang ini juga ada, tapi tidak sebanyak ini. Ini yang mayoritas gitu. Rata-rata gereja yang di Indonesia pun juga kebanyakan semuanya rata-rata Trinitarian. Advent sebenarnya masuk Trinitarian juga. Masuk Trinitarian juga, cuman mereka, kan tadi saya bilang di awal-awal, Ustaz tadi belum datang. Jadi, kan terpecah menjadi beberapa denominasi. Dari masing-masing denominasi itu terpecah lagi menjadi sekte-sekte gitu. Advent itu adalah salah satu sekte di dalam denominasi Protestan. Nah, Advent itu mereka masih mencoba mengikuti tradisi atau hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama. Contohnya Sabat, hari Sabat. Orang Yahudi kan sangat menghormati hari Sabat kan. Kalau hari Sabat mereka tuh dalam rumah tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Nyalain api kompor aja nggak boleh gitu. Seperti nyepinya orang Hindu lah gitu. Advent juga begitu. Advent mengikuti tradisi Sabat itu. Gitu. Bahkan Advent juga mengikuti tradisi-tradisi seperti misalnya tidak makan babi. Mereka nggak makan babi. Bahkan minum teh, minum kopi pun nggak boleh. Gitu. Nah, Advent itu lebih banyak mengikuti pemikiran-pemikiran dari pemimpin mereka yang awal itu namanya Ellen G. White. Perempuan ini namanya. Ellen G. White. Pendeta perempuan. Nah, dia menulis buku yang akhirnya dijadikan dasar gitulah untuk sekte Advent gitu. Padahal kalau dari yang gereja pusat sendiri menganggap bahwa Ellen G. White ini juga masih ada kesalahan gitu. Jadi kalau ini orientasinya ke Perjanjian Lama, kalau ini orientasinya ke Perjanjian Baru gitu. Karena kan di Perjanjian Lama kan menceritakan tentang tradisi dan hukumnya bangsa Yahudi. Kalau Perjanjian Baru ini kan sudah zaman Yesus gitu. Mengikuti konsep atau pemikiran dari Paulus gitu. Nanti kita belajar siapa itu Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus, dan mengapa berbeda dengan ajaran Yesus gitu. Ya, nanti kita harus bisa buktikan nih bahwa ajaran Paulus ini ada perbedaan dengan ajaran Yesus gitu. Kalau kita baca semua yang di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya boleh ditafsirkan atau dipahami bahwa sebenarnya ajaran Yesus itu tidak ada bedanya dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk ajaran Nabi Musa gitu. Terbukti bahwa Yesus itu mengulangi syahadatnya Nabi Musa. Syahadatnya itu Shema Israel namanya. Dengarlah bangsa Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu artinya apa? Tuhan kita, Tuhan itu Esa gitu. Atau Tuhan kita tuh Ahad. Ahadnya Islam dengan Ehadnya Yahudi itu
sama. Tetapi kalau dengan Kristen berbeda gitu. Kalau di Yahudi, ehadnya itu murni gitu, sama seperti ahad di dalam Islam. Bukannya satu kesatuan yang kompleks gitu, bukan. Kalau Kristen memandang Esa itu sebagai satu kesatuan yang kompleks gitu. Kenapa satu kesatuan? Karena ada 3 pribadi itu. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun orang Kristen bilang, kami menyembah Tuhan yang Esa gitu. Tetapi karena ada 3 pribadi yang terpisah itu, maka menurut pandangan Islam dan Yahudi, itu adalah sudah bukan tauhid lagi gitu. Bukan ehad, bukan ahad gitu. Bedanya gitu ya. Orang Yahudi sendiri, kalau ditanya sama orang Islam, Tuhan kamu sama Tuhan Islam itu sama atau enggak? Mereka berani jawab sama. Tuhannya Islam itu adalah Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub. Mereka akan ngomong begitu gitu. Sama gitu. Mereka menganggap bahwa kita ini bukan penyembah berhala. Kita ini benar-benar tauhid, menyembah Tuhan yang Esa, dan penyembahan berhala itu udah pergi jauh dari hatinya orang Muslim gitu. Ya, beda dengan misalnya kalau kita dalam konteks pada saat kenabian ya, beda dengan orang-orang Arab suku Quraisy misalnya. Mereka bilangnya tauhid, menyembah Allah gitu. Mereka tahu Allah, tetapi di sekitar Ka'bah mereka taruh patung-patung berhala. Untuk apa? Mereka menganggap bahwa dengan patung itu doa mereka lebih cepat nyampe atau dikabulkan gitu. Perantara atau pengantara. Jadi memang sudah dari ribuan tahun yang lalu manusia itu selalu banyak manusia maksud saya ya, apalagi di daerah Timur Tengah situ sudah mempunyai paham bahwa supaya bisa berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan Sang Pencipta itu diperlukan perantara gitu. Ada perantaranya. Makanya di daerah-daerah misalnya Sumeria, Babilonia, Persia, bahkan sampai ke India, nanti di Mesir ada, di Eropa ada. Selalu mereka menyembah Tuhan itu yang triad gitu. Triad itu artinya satu kesatuan gitu. 3 kesatuan gitu. Triad gitu ya. Artinya 3 kesatuan gitu. Itu udah biasa gitu mereka menyembah sosok yang seperti ini gitu. Ya, ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, nanti ada dewi ini, dewi ini, dewi ini gitu. Tapi semuanya berhentinya di angka 3 gitu. Kenapa 3? Kenapa cuma 3 gitu? Kira-kira pernah mikir nggak? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 20 gitu? Kenapa nggak 100 gitu? Ya ini kan ganjil kalau 3. Ya kenapa nggak 7 gitu misalnya? Atau kenapa nggak 21 gitu misalnya? Kenapa? Pernah mikir nggak kira-kira? Kalau kita kan selalu kan 1 ya 1, Esa, Ahad gitu, Ehad gitu. Kalau mereka punya 3 pribadi, kan harusnya juga mikir ya, kok cuma 3 ya gitu. Kok nggak 7, nggak 9 gitu, atau nggak 11 gitu, nggak 100 gitu. Ternyata, ini kalau menurut tulisannya seorang filsuf ya, yang terkenal nih zaman dulu ya, sebelum Masehi ya, yang namanya Aristoteles, pernah dengar nggak? Nah kan? Aristoteles mengatakan apa? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras? Kalau yang dulu sekolah nilai matematikanya bagus pasti tahu Pitagoras. Ya kan? Ada kan Pitagoras kan? Nah itu menurut orang-orang Pitagoras bahwa di alam semesta ini dibatasi dengan 3. 3 itu apa? Awal, tengah, akhir. Cuman itu doang sebenarnya alasannya. Simpel, sebenarnya alasannya cuma simpel. Awal, tengah, akhir. Nah, menggunakan hukum alam itu, ini lanjutannya tulisan Aristoteles nih, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, apakah kekristenan ini terpengaruh oleh paham itu?
atau terpengaruh oleh orang-orang yang sudah terbiasa menyembah triad, walau alam. Tetapi kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar. Karena kalau kita baca di surat At-Taubah ayat 30, dikatakan apa? Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Ya kan? Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu kan karena dari orang-orang kafir sebelumnya. Orang-orang kafir sebelumnya ini siapa? Nah, itu yang tadi saya bilang, yang di Sumeria, yang di Babilonia, yang di Persia. Di India kan ada Trimurti kan? Ya kan? Kenapa Tri gitu? Nah, ada kemiripan-kemiripan gitulah, ya. Di Mesir juga ada Osiris, ada Horus, ada Isis gitu. Di Eropa Utara juga begitu. Nanti ada Dewi Diana yang dilambangkan dengan 3 dewi. Semua rata-rata di daerah situ semuanya begitu. Nah, jadi ya memang detailnya bagus. Nanti kita akan belajar apa aja kesamaan daripada di dalam kekristenan itu dengan kepercayaan orang-orang yang menyembah triad itu. Apa aja nanti ada kajian khusus ya. Ayat-ayat mana aja? Oh, yang ternyata ini kok sama dengan apa namanya inskripsi di Mesir misalnya. Membicarakan hal yang sama gitu. Terus apakah lambang salib itu juga murni gitu dari kekristenan gitu? Apakah belum ada yang pernah pakai sebelumnya? Itu nanti ada lagi. Terus apakah kisah misalnya tentang Yesusnya sendiri yang punya 12 murid, yang lahir di gua, yang matinya disalib dan bangkit hari ketiga. Sebelumnya ada nggak juru selamat yang dianggap juru selamat seperti itu gitu? Ternyata banyak. Yang sudah kita ketahui itu kurang lebih ada 16 tokoh atau profil yang kisahnya kurang lebih sama dengan kisahnya Yesus. 16 loh ya. Bukan nabi, dianggapnya juru selamat lah gitu. Kepercayaan orang-orang kuno sebelumnya gitu. Ada 16 loh yang ketahuan loh. Yang nggak ketahuan nggak tahu lah. Sebelum Yesus. Sebelum. Bukan. Tahu Krishna? Nah, coba baca ceritanya gimana. Nanti kalau tahu kaget loh. Betapa miripnya dengan kisah Yesus. Nanti ada lagi Horus misalnya. Nanti ada lagi Mitra misalnya. Kalian akan kaget nanti. Kok bisa sama ya? Kok bisa mirip ya? Hindu iya. Iya. Coba baca nanti. Yang sama dengan atau mirip dengan Yesus yang Krishna. Biasanya nggak mirip. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini pelajaran seperti ini mungkin kelihatannya hanya seperti orang cerita atau dongeng gitu ya. Tetapi percayalah, pelajaran seperti ini atau kajian seperti ini nih, yang kalau kalian tidak tahu, nanti kalian akan kesulitan kalau menghadapi pihak-pihak yang mencoba memurtadkan kalian. Ya. Jadi ini penting, ini mungkin apa namanya? Mungkin kelihatannya hanya seperti apa namanya? Asal lewat gitu ya. Tetapi ini nanti akan menjadi hal yang penting pada waktu kita mencoba menangkal pemurtadan. Karena kalau tidak tahu sejarahnya begini, tidak tahu jenisnya mereka, tidak tahu pahamnya mereka, kita akan kesulitan gitu nanti kalau untuk beradu argumen gitu. Ya. Oke, ada mau bertanya lagi? Cukup? Di luar ini ada mau bertanya? Nanti kita juga harus mengadakan satu sesi, Pak Ustadz, di mana kita nanti harus bisa menjawab pemelintiran ayat Quran yang ditujukan untuk memurtadkan umat Islam. Nah, itu juga penting. Ya. Tadi satu saya baru bahas sama Dani itu. Dani aja udah nggak bisa jawab.
Ya. Nanti kita bahas ya. Itu penting buat anak-anak gitu ya. Nanti itu penting banget. Karena apa? Di luar sana, upaya-upaya itu nggak cuma di lapangan, di website-website, di Google itu, di YouTube banyak. Nama-namanya atau istilah-istilahnya tuh mirip-mirip dengan istilah-istilah orang Islam. Ya. Tetapi isinya ternyata jauh berbeda dengan yang di dalam akidah kita gitu. Nah, itu kita harus pahami juga. Ya. Iya, iya. Suaranya kencang dikit. Apa? Kenapa? Iya, kenapa Ellen G. White? Masih ada? Enggak, ini mau udah, kalau nggak salah nih tahun berapa ya, abad ke berapa ya Ellen G. White itu? Ini tokoh lama, tahun 1827 lahirnya, abad ke-19. Ya. Meninggalnya 1915. Udah lama kan? Ellen G. White itu sebenarnya dia adalah seorang pengarang buku. Tapi tulisan-tulisan dia tuh diikutin orang gitu. Ya. Ada lagi? Anak Nabi, insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang sangat mendasar apa yang disampaikan oleh Koko, oleh dosen kita. Menjadi dosen. Salah satunya adalah ini adalah sesuatu yang menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Keimanan kita kepada Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sana banyak yang mengajarkan kita tapi memplesetkan kita, ya, mengajarkan kita tapi mengarahkan kita bukan ke yang original, tapi mengarahkan kita ke liberal, mengarahkan kita ke ragu-ragu, mengarahkan kita ke perbandingan yang perbandingan itu malah membuat kita tidak menjadi muslim yang kafah, muslim yang utuh, muslim yang sah. Tapi membuat tafsirnya ngasal, tafsirnya patokannya bukan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan hadis, tapi patokannya adalah ke selain itu. Jadi akhirnya apa? Campur-campur kayak gado-gado gitu ya. Ada timun, ada apa lagi? Gado-gado apa sih? Banyak. Ada toge dan banyak. Apa yang disampaikan oleh Koko ini adalah bagian dari targetnya adalah memantapkan kamu, memantapkan Rio, Albar, Vino, Teguh, dan semuanya bahwa yang kita imani pada saat ini yaitu Quran itu adalah sesuatu yang perlu ditambahkan kuat keimanan. Salah satunya apa yang disampaikan. Ya jelas ya, Nabi ya, bahwa bukan harus dihafal, ini bagian dari menambah keyakinan. Oh iya, yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Quran dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Ya kok gitu ya Pak ya? Nggak berubah-ubah, jusnya segitu, gitu ya. Yang berubah cuma Bismillah dihitung atau tidak, gitu ya Pak ya? Bismillah dihitung atau tidak dalam ayat, nah itu. Ya. Tapi kalau yang di sana itu ya Allah, lihat perubahannya nih. Dari abad 2 sampai dengan abad keberapapun itu berubahnya luar biasa sekali. Paham ya? Maksud Abi adalah ini menjadi keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan di jalan yang benar, bukan KW-KW, bukan yang separuh-separuh, tapi jalan yang benar. Ya Rio ya? Insya Allah seperti Teguh, Jul, insya Allah ya, bismillah tambah yakin, tambah kuat keyakinan kita bahwa kita berada di perahu yang benar, yaitu perahu
Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Cukup, kalau dari saya cukup. Nah. Sekarang ditutup. Yuk kita tutup pertemuan pada saat ini dengan sama-sama kita istighfar, kemudian dilanjutkan dengan doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya nggak apa-apa dong. Dah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.